Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu Terkayanya Negeriku. Subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Pelajaran 1. Pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai pelajaran IPA terlebih dahulu, yaitu pada kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi listrik. Bagi seorang pelajar, energi listrik digunakan untuk menyalakan laptop untuk mengerjakan tugas, sementara bagi para pedagang, energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu saat berjualan. Energi listrik dihasilkan berbagai sumber, adanya batu bara, air, maupun angin. Energi listrik yang dihasilkan air didapatkan dari PLTA, sedangkan energi listrik yang dihasilkan oleh angin didapatkan dari PLTB. Dalam pembangkit listrik dapat didistribusikan secara merata ke masyarakat. Air sebagai sumber energi. Salah satu sumber energi terbesar di Indonesia adalah air. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif dan dapat dikelompokkan sebagai energi terbarukan. Persentase air di Indonesia mencapai 70%. Ketersediaan air tentu memiliki arti penting bagi setiap individu. Sumber energi air yang melimpah dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan manusia. Aliran air yang dibuat deras melalui bendungan atau waduk dapat digunakan untuk memutar turbin bagi listrik. Adanya bendungan dan waduk adalah sebuah rangkaian sistem untuk pembangkit tenaga listrik. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA seperti PLTA Singkat yang terletak di Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur terletak di Jawa Tengah, PLTA Karangkates terletak di Jawa Timur, PLTA Riam Kanan terletak di Kalimantan Selatan, PLTA Larona terletak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan daya listriknya, PLTA dapat dibagi menjadi 4, yaitu Pikohidro menghasilkan daya 5 kW. Terus yang kedua, Mikrohidro menghasilkan daya 5-100 kW. Yang ketiga, mini hidro menghasilkan daya 100 kW. Sedangkan yang keempat, bendungan dam menghasilkan daya lebih dari 100 kW. Setelah itu, kita akan membahas tentang materi IPS. Manusia selalu bergantung dengan lingkungan. Terdapat 3 unsur penting dalam lingkungan, yaitu unsur sosial, unsur fisik, dan unsur hayati. Yang pertama yaitu unsur sosial, adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti keyakinan, norma, gagasan, nilai, serta perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bersosial. Yang kedua, unsur fisik adalah segala sesuatu yang terdiri atas benda-benda non-hayati seperti udara, angin, air, dan lain-lain. Unsur hayati adalah segala sesuatu yang terdiri atas benda-benda hidup seperti misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam kehidupan, lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber kebudayaan, dan yang kedua, sarana edukasi, dan yang ketiga, tempat untuk mendapatkan hiburan, dan yang keempat, tempat bertahan untuk kelangsungan hidup. Dan selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang pengertian wawancara. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Narasumber yang dipilih haruslah sesuai dengan tema yang diangkat dalam wawancara. Perbedaan wawancara dan pewawancara adalah pewawancara artinya orang yang mengajukan pertanyaan untuk narasumber, sementara narasumber artinya orang yang memberikan sejumlah informasi berdasarkan pertanyaan dari pewawancara.
Perlu diketahui, wawancara yang baik haruslah menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara. Pertanyaan yang harus diajukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pilihlah topik yang aktual, yaitu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi atau kehilangan sesuai dengan topik wawancara. Dan yang ketiga, informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W dan 1H, yakni what itu artinya apa, who itu siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how artinya bagaimana. Yang keempat, pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting dan sebagainya. Nah, untuk hari ini sekian untuk tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat belajar.